الله. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum khotib naik mimbar untuk menyampaikan disebutkannya, izinkan kami selaku pengurus Masjid Jami Falul Karim untuk menyampaikan beberapa laporan, di antaranya yaitu laporan keuangan DKM Masjid Jami Falul Karim. Laporan keuangan DKM Masjid Jami Falul Karim saldo tanggal 16 Juli 2020 berjumlah Rp32.856.000. Saldo tanggal 16 Juli 2020 berjumlah Rp32.856.000. Pemasukan kotak amal Jumat tanggal 17 Juli 2020 berjumlah Rp2.500.000. Infak dari hamba Allah warga RT 05 RW 4 Sukamaju sebesar Rp100.000. Infak dari keluarga Bapak Haji Maan RT 02 RW 01 yang pahalanya ditujukan untuk Bapak Udin bin Nonton serta Mak Lemah bin Riba sebesar Rp1.000.000. Infak dari hamba Allah warga Bekasi sebesar Rp3.420.000. Jadi total pemasukan sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 berjumlah Rp7.020.000. Sedangkan adapun besaran pengeluaran selama minggu ini yaitu sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 berjumlah Rp1.527.000. Jadi saldo sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 berjumlah Rp30.349.000. Saldo sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 berjumlah
Bilal yaitu Bapak Ustaz Abdul Razak Hamdi, dan yang menjadi muadzin yaitu Saudara Isabana. Itulah beberapa dari kami laporan terkait Masjid Jami Al-Walid, dan kami imbau kepada jemaah yang membawa HP atau alat telekomunikasi lainnya dimohon untuk men-silent atau menonaktifkan jenak supaya tidak mengganggu jalannya sholat Jumat berjamaah. Dan kepada para adik-adik, apabila khotib sedang menyampaikan isi khutbahnya, dimohon untuk tidak berisik dan bercanda selamanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, nikmat, hidayah, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan satu kewajiban kita, yakni salatul Jum'ah berjamaah. Salawat beserta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menjalankan segala perintahnya dan berupaya menjalankan segala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di tanggal 3 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Zulhijjah, selain di dalamnya terdapat kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk berkurban di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Lalu di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat dan berkurbanlah. Ayat ini dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai landasan bahwa kita yang memiliki harta, bahwa kita yang memiliki rizki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk menunaikan ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Syariat ibadah kurban telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail alaihi salam. Pada satu ketika Ibrahim alaihi salam bermimpi, di mana dalam mimpinya untuk menyembelih putra kesayangannya. Padahal sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam beserta istri sangat menanti dan menunggu putra kesayangannya setelah bertahun-tahun telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putra kesayangannya tersebut. Namun apa kata putra beliau? Nabi Ismail alaihi salam menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah mimpimu itu. Niscaya engkau akan termasuk orang-orang yang bersabar." Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kita yang diberikan
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki yang berlimpah, dengan waktu yang sangat banyak, kita tunaikan ibadah kurban di tahun ini. Mumpung masih ada kesempatan kita. Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala berkumpul bersama sahabat dalam satu majlis, sahabat Zaid bin Arqam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya bagaimanakah keutamaan ibadah kurban?" Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibadah kurban adalah ibadah yang disyariatkan oleh bapak kalian, yaitu Ibrahim alaihissalam. Di dalamnya terdapat satu keutamaan, di mana setiap helai bulu, setiap helai rambut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu kebaikan di setiap helainya. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan, sebelum tetesan darah hewan kurban yang jatuh ke muka bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menerima ibadah kurban dari seorang hambanya. Oleh karena itu, ibadah kurban sesungguhnya ibadah yang syarat dengan ibadah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ujian kesabaran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Mungkin saja saudara kita sangat jarang makan daging, namun pada kesempatan kurban di tahun ini, kita bisa berbagi kepada saudara kita, kita bisa berbagi kepada tetangga kita. Itulah hikmah ibadah kurban yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita dalam satu hadis beliau. Rasul mengingatkan kepada kita, "Man wajada sa'atan fala yudhi fala yaqrabanna musallana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan satu ancaman kepada hambanya, kepada umatnya yang tatkala diberikan rizki yang banyak, tatkala diberikan waktu yang luang, namun ia tidak berkurban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepadanya, "Maka barang siapa di antara kalian yang memiliki waktu luas, waktu yang luang dengan rizki dan harta yang kalian miliki, namun tidak berkurban, fala yudhi." Lalu baginda Rasul mengingatkan, "Fala yaqrabanna musallana." Maka jangan dekati kami dan jangan dekati rumah-rumah ibadah kami. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa orang yang telah memiliki kecukupan harta, rizki yang banyak, namun ia tidak melaksanakan ibadah kurban, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluasan rizki agar kita senantiasa dapat melaksanakan ibadah kurban di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, menerima ibadah kurban kita, sehingga kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل زمان وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.